Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Selamat berjumpa kembali dengan Ustazah di sini ya. Kali ini Ustazah akan memberikan materi tematik pembelajaran ke-5 dan ke-6. Pada pembelajaran ke-5 kali ini kita akan belajar tentang 1. Gambar seri. Yang kedua, aturan makan. Dan yang ketiga adalah penjumlahan ribuan. Yang pertama, kita akan membahas tentang gambar seri. Pada pelajaran gambar seri ini, Ustazah akan memberitahukan kalian pengertian gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian beberapa gambar yang menceritakan sebuah peristiwa. Pada gambar seri terdiri dari lebih dari satu gambar yang saling berurutan. Nah, anak-anak, coba setelah kalian tahu pengertian gambar seri yang tadi Ustazah jelaskan, kalian amati ya gambar berikut ini. Untuk menceritakan gambar di samping, kita akan menentukan terlebih dahulu tema, judul, dan tokoh yang ada di dalam gambar seri. Tema kita tentukan terlebih dahulu, dan untuk gambar seri berikut, Ustazah akan mengambil tema aturan makan. Dan untuk tokoh, ketika tokoh yang ada di samping gambar Ustazah ini, kita kasih nama Udin, Edo, dan Beni. Kita amati dari gambar yang pertama. Gambar pertama ini menceritakan bahwa Udin, Edo, dan Beni sedang asik bermain. Udin bermain tanah, memegang cacing tanah, kemudian Udin langsung menyantap makanan. Udin menyantap makanan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Selang beberapa jam, perut Udin sakit. Udin hanya bisa tertidur, tidak bisa bermain lagi dengan teman-temannya. Kemudian Beni dan Edo menyembuh Udin dan memberikan nasihat agar ketika selesai bermain sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu, apalagi kalau mau makan. Ketika kita akan makan, aturannya adalah 1. Kita harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun. Kemudian setelah kita mencuci tangan, kita sebaiknya berdoa. Kemudian kita harus memilih makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, kita makan tidak boleh berlebihan. Nah, anak-anakku sekalian, sikap yang baik yang harus kita lakukan sebelum makan itu wujud dari sikap bersyukur. Bersyukur atas anugerah makanan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sikap bersyukur ini termasuk dalam pengamalan sila pertama dari Pancasila. Bunyinya apa? Yola pertama dari Pancasila. Betul. Sila pertama dari Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam agama kita harus selalu bersyukur. Tidak hanya ketika mau makan saja ya anak-anak ya. Kita harus selalu bersyukur setiap saat. Kita harus selalu bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan pada kita. Sikap bersyukur ini sesuai dengan dalil Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi bila kalian kufur akan nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan mengenal penjumlahan ribuan. Kita akan mengenal penjumlahan bersusun ribuan. Bilangan ribuan itu seperti apa ya? Bilangan ribuan itu adalah bilangan yang tersusun dari 4 angka. Contohnya 1250. Angka 1250 ini terdiri dari 4 angka, yaitu 1, 2, 5, dan 0. Kita ingat nilai tempat dari suatu bilangan ya.
Angka 0 menempati nilai satuan. Angka 5 menempati nilai puluhan. Angka 2 menempati nilai ratusan. Dan angka 1 menempati nilai ribuan. Jangan lupa ya, 3 angka di belakang kita hubungkan dengan tanda titik. Nah, anak-anakku semua, tadi kalian sudah belajar ya bagaimana menulis nilai tempat dari suatu angka. Sekarang Ustazah akan memberikan pelajaran untuk kalian semua yang Ustazah gabungkan dengan materi pembelajaran ke-6, yaitu bagaimana menjumlahkan bilangan bersusun angka ribuan. Untuk ini kalian harus menyimak tabel pengamatan di belakang Ustazah ya. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa perusahaan A memiliki jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 1.200 kotak. Perusahaan B memiliki jumlah kemasan susu yang dihasilkan 3.000 kotak. Perusahaan C memiliki 4.800 kotak, perusahaan D memiliki 3.250 kotak, dan perusahaan E memiliki jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 2.200 kotak. Mari dengan seksama kita amati tabel berikut ini. Nah, anak-anak sekalian, berdasarkan tabel tersebut, selesaikanlah beberapa persoalan berikut. Soal pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Untuk menjawab pertanyaan pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Kalian bisa mengamati tabel angka ribuan yang terbesar. Pada tabel tersebut, kita bisa melihat ya bahwa jumlah angka terbesar ada pada perusahaan C, yaitu 4.800 kotak. Jadi, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Jawabannya adalah perusahaan C. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan sebanyak 4.800 kotak. Perusahaan C jauh lebih besar ya nilai ribuannya, nak. Sekarang kita akan menjawab soal nomor 2. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu paling sedikit? Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, mari kita kembali melihat tabel pengamatan berikut ini. Dari tabel pengamatan perusahaan A, B, C, dan E, mari kita lihat angka paling terkecil. Dan nilai angka paling terkecil pada tabel tersebut ada pada perusahaan A, yaitu jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 1.200 kotak. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Untuk mengerjakan soal tersebut, mari kita gunakan cara penyelesaian berikut ini. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya, mari kita jumlah dengan bersusun pendek. 1.200 ditambah 3.250 sama dengan 4.450. Sekianlah pembelajaran kelima hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran ke-6. Menceritakan gambar yang berisi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Berikut Ustazah berikan beberapa gambar yang berisi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita simak bersama ya Ananda ya. Anak-anak, mari kita amati gambar berikut ya. Kemudian sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Pada gambar ini kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan ya. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah anak-anak, selain gambar tadi, Ustazah juga punya gambar berikut loh. Kalau menurut kalian pada gambar ini ada ciri-ciri makhluk hidup yang seperti apa ya? Betul sekali.
Pada gambar tersebut menunjukkan ciri makhluk hidup bergerak. Gambar ini menunjukkan ciri makhluk hidup tumbuh. Kalau gambar ini menunjukkan ciri makhluk hidup bernafas. Kalau ini menunjukkan ciri makhluk hidup berkembang biak. Baiklah Ananda, pembelajaran 5 dan 6 sudah selesai. Terima kasih ya kalian sudah menyimak video pembelajaran dari Ustazah. Untuk selanjutnya, Ustazah harapkan kalian rajin belajar, kalian rajin membaca dengan literasi yang ada. Berbagai macam buku tematik tersedia. Sudah kalian terima kan? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dengan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.